Amerika Serikat telah bertahun-tahun memperingatkan negara lain agar menghindari pinjaman dari bank-bank milik negara Cina yang dianggap mendukung ambisi Beijing sebagai kekuatan global. Namun, laporan baru menunjukkan ironi besar, Amerika Serikat justru menjadi penerima pinjaman terbesar, jauh di atas negara lain. Mengutip EPI, menurut EIData, sebuah laboratorium riset di College of William and Mary, Virginia, bank-bank milik negara Cina telah menyalurkan dana sebesar 200 miliar US dollar ke bisnis di Amerika Serikat dalam 25 tahun terakhir. Namun, banyak pinjaman tersebut tidak terdeteksi karena dialihkan terlebih dahulu melalui perusahaan cangkang di Cayman Islands, Bermuda, Delaware, dan lokasi lain, sehingga asal dananya tampak samar. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar pinjaman itu digunakan untuk membantu perusahaan Cina membeli saham di bisnis Amerika, termasuk perusahaan teknologi kritis terkait keamanan nasional seperti produsen robotika, perusahaan semikonduktor, dan perusahaan bioteknologi. Pendanaan Bank Negara Cina juga telah masuk ke berbagai proyek di AS mulai wilayah Timur Laut, Great Lakes, Pantai Barat, hingga Gulf of America. Banyak pinjaman menargetkan industri berteknologi tinggi. Contohnya pada 2016, Export-Import Bank of China memberikan 150 juta US dollar untuk mengakuisisi perusahaan robotika di Michigan. Cina sedang bermain catur, sementara kita masih bermain dam, kata William Hannigan, mantan penasihat investasi Gedung Putih, yang khawatir pinjaman tersembunyi ini memberi Cina kendali strategis atas teknologi penting. Secara total, Cina telah meminjamkan lebih dari 2 triliun US dollar ke seluruh dunia antara 2000 hingga 2023, 2 kali lipat estimasi tertinggi sebelumnya, dengan porsi signifikan diarahkan ke mineral kritis dan aset teknologi canggih seperti rare earth dan semikonduktor yang digunakan dalam jet tempur, kapal selam, radar, rudal presisi, dan jaringan telekomunikasi. Selama ini sulit mendapatkan gambaran utuh mengenai pinjaman tersebut karena banyak transaksi disembunyikan melalui kontrak rahasia, perusahaan perantara bernama Barat, dan pelabelan ganda yang membuatnya tampak sebagai pembiayaan swasta biasa. Untuk mengungkap jaringan ini, EIData menelusuri dokumen regulasi, kontrak privat, dan laporan bursa di lebih dari 200 negara. Penelitian yang awalnya fokus pada Belt and Road Initiative kemudian berkembang ketika tim menemukan bahwa porsi signifikan pinjaman justru masuk ke negara maju, bukan hanya negara berkembang. Laporan ini menyimpulkan bahwa tujuan pinjaman negara Cina telah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pencapaian kontrol geopolitik dan akses teknologi penting. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.